Ibu Titin ya Bu, Iya. dari Statistik Harga Produsen BPS RI. Hari ini kita kedatangan tamu Bu Titin dari Statistik Harga Produsen. Kita tanya-tanya sebentar boleh ya Bu? Boleh. Ya, oke. Cerita dong sebenarnya di Statistik Harga Produsen ngapain aja sih sebenarnya Bu? Oh ya, di Direktorat Statistik Harga itu ada 4 tim besar. Oh ada 4 ya, oke. Harga produsen, Harga produsen, harga pedesaan, kemudian harga perdagangan besar, betul, dan harga konsumen. Oh, harga kebetulan konsumen. saya di harga produsen. Harga produsen, Ya. oke. Terus kan kadang kan ada yang berpikir nih harga produsen, terus ada juga kalau kita rilis kan tiap bulan biasanya ada inflasi tuh. Nah, terus itu bedanya di mana? Oh iya, Bedanya itu di mana? Di harga produsen itu kita melakukan beberapa survei. Oh, ada surveinya juga survei, yang pertama ada survei harga produsen gabah. Oh, gabah. Kemudian harga produsen beras di penggilingan. Kemudian ada harga produsen di sektor pertambangan dan pengadilan, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Di sektor industri pengolahan dan jasa-jasa ini menghasilkan output indeks harga produsen. Kalau di harga konsumen, di sana ada indeks harga konsumen. Betul. Seperti itu. Dan itu rutinan juga seperti indeks harga konsumen. Harga produsen itu rutin setiap bulan kita pendataan harga produsen, tetapi rilisnya itu secara triwulanan masih indeks harga produsen. Oh, belum secara bulanan seperti inflasi ya, begitu ya. Belum. Tapi kalau pendataan Bulanan. selalu bulanan begitu ya. Oke. Terus kan kalau itu tadi ada indeks harga konsumen, itu kan biasanya untuk inflasi. Nah, kalau tadi Bu ceritakan ada indeks harga produsen. Nah, itu angkanya akan kemana? Apakah akan menghasilkan indikator apa gitu? Indeks harga produsen itu juga menghasilkan indikator inflasi di level produsen. Oh. Sebenarnya ada beberapa perbedaan antara IHK dan IHP. Nah, itu apa indeks harga bedanya, konsumen dan indeks harga produsen. Kalau indeks harga produsen itu harga yang ditangkap itu di tingkat perusahaan, harga yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Kalau harga konsumen itu harga yang ditangkap adalah harga yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Kemudian dari sisi transaksinya juga berbeda. Kalau indeks harga produsen itu transaksi bisa dari bisnis to bisnis atau perusahaan ke perusahaan atau ke perdagangan besar lainnya, bisa dari business to consumer atau dari perusahaan langsung ke konsumen. Kalau indeks harga konsumen dia langsung ke rumah tangga. Seperti langsung itu. Ke rumah tangga. Berarti ini yang di kategori produsen sendiri berarti ada syaratnya juga ya berarti ya Bu ya? Ya, dia yang memproduksi produk, barang atau jasa dan menjual seperti itu. Menjual. Oh, berarti yang dicacah adalah mereka-mereka yang masuk kategori itu berarti produksi lalu menjual juga. Dan itu juga tidak semua produsen, ada komoditas-komoditas tertentu yang kalau kita sebut biasanya kita sebut diagram timbang. Betul. Diagram timbang indeks harga produsen. Setiap indeks kan pasti ada diagram timbangnya ya. Pada tahun dasar. Seperti itu. Berarti ini ada juga diagram timbangnya juga berarti ya. Oh, dan itu sama dengan periode waktunya kalau IHK kan diagram timbang terakhir tahun 2000 berapa? Itu ngikut juga nggak? Kita berbeda. Oh, beda? Ya, berbeda. Kalau indeks harga konsumen, diagram timbangnya itu diperoleh dari survei biaya hidup. Betul. Kalau kita terakhir itu 2010 menggunakan tabel input output 2010 updating. Seperti itu. Jadi berbeda. Berbeda ya. Tadi kan Ibu ceritanya ada beberapa kegiatan yang dilakukan, dia kan memang setiap rutin. Itu apa aja sih Bu yang ditanyain sebenarnya di survei harga produsen itu? Di surveinya sesuai namanya kita harga produsen. Yang kita tanyakan itu harga yang diterima oleh produsen. Seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh transportasi di sana. Jadi harga yang benar-benar diterima oleh produsen. Terus itu kan ada gabah juga itu. Survei harga gabah. Itu kan untuk biasanya kalau gabah berarti kita identiknya ke petani nih. Ditanyakan. Itu apa sih yang ditanyain Bu? Ke petaninya langsung atau gimana? Iya, kalau harga gabah kita bertanya langsung ke petani. Baik itu di lokasi panen ataupun di penggilingan. Jadi yang kita cacah itu petani yang melakukan transaksi penjualan gabah.
Jadi kita menanyakan harga gabahnya. Harga gabahnya. Berarti ada 2 tempat ya, ada yang ke penggilingannya, ada yang ke Ya bisa biasanya di sawah atau di rumahnya, pokoknya di mana dia melakukan transaksi penjualan. Oh, oke. Terus juga kayak ada survei harga beras juga. Itu tadi satu di penggilingan tadi ya, Bu ya. Sebenarnya beda. Oh, beda. Kalau survei harga beras di penggilingan, respondennya itu adalah perusahaan penggilingannya. Berarti kilang padinya lah semacam seperti itu ya. Dia melakukan proses pembelian gabah, kemudian menggiling dan menjual beras. Gitu. Oke, itu kan tadi soalnya ada 3 tadi saya teringat, ada gabah, ada beras, sama yang pertambangannya. Nah, itu kalau pertambangan gimana, Bu? Itu sama seperti industri pengolahan. Itu menghasilkan indeks harga produsen juga, salah satu komponen penghitung indeks harga produsen. Iya, kita mencacah ke perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan. Tapi yang dari sisi produsennya perusahaan besarnya berarti Bu ya. Itu waktunya sama antara gabah sama beras di penggilingan sama yang pertambangan itu sama waktu pendataannya, Bu, atau misalnya mungkin yang beras di hari ini, penggilingan di hari ini gitu nggak? Kayak IHK kan pendataannya Selasa sama Kamis gitu kan. Nah, kalau yang produsen sendiri gimana? Itu ada sedikit perbedaan. Kalau yang harga produsen untuk mendukung penghitungan indeks harga produsen, itu yang pertambangan, industri pengolahan, dan jasa-jasa tadi dilaksanakan setiap tanggal 1 sampai 15 tiap bulan. Tanggal 1 sampai, berarti punya waktu 15 hari ya? Ya. Oke. Kalau harga beras dan harga gabah itu setiap tanggal 10 sampai 15 tiap bulan. Output yang dihasilkan itu kayak tadi kalau survei harga produsen sektor perdagangan itu apa, Bu? Indeks harga apa gitu? Ada sebutannya nggak sih? Yang mana? Yang untuk sektor perdagangan, pertambangan, penggalian yang itu? Itu tadi indeks harga produsen itu ada beberapa sektor. Nah, itu kayak sektor yang pertama sektor itu pertambangan dan penggalian. Itu indeksnya jadi apa? Indeks harga apa gitu, ada sebutannya juga? Iya, ada indeks harga sektor pertambangan dan penggalian. Begitu. Kemudian indeks harga industri pengolahan. Kemudian indeks harga sektor pertanian juga ada. Kalau sektor pertanian kita menggunakan data yang dihasilkan oleh fungsi statistik harga berdesaan. Karena di sana juga ada survei produsen yang khusus pertanian. Betul. Respondennya adalah petani. Petani-petaninya. Jadi kita menggunakan data dari mereka. Oh gitu. Sebenarnya kalau seandainya ada sumber data lain yang dihasilkan oleh subject matter lain, kita akan mau refer ke sana karena kita kan harus berintegrasi, berkolaborasi. Jadi untuk meminimalkan responden burden gitu ya. Jadi tidak menambah beban responden seandainya ada fungsi lain atau direktorat lain yang menghasilkan data yang dapat kita gunakan, kita akan mengacu ke sana. Seperti misalnya pariwisata. Untuk hotel dulu kita melakukan survei. Survei juga. Dari produsen ada juga surveinya? Survei tarif hotel untuk menghasilkan jasa, indeks harga produsen jasa. Kemudian karena di pariwisata, di subject matter pariwisata itu ada juga survei di sana, akhirnya kita menggunakan data dari mereka. Dengan kita menitipkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Jadi berarti udah ada mulai integrasi pertanyaan di kuesioner juga gitu ya. Kita juga sedang berusaha untuk bagaimana melakukan integrasi dengan survei-survei yang lain yang memungkinkan seperti itu. Terus ini angkanya sampai level provinsi atau bisa sampai level kabupaten kota gitu, Bu, angka yang dihasilkan? Sampai saat ini indeks harga produsen itu hanya sampai level nasional. Oke. Ke depan kita sedang pengembangan untuk dapat menyajikan indeks harga produsen hingga level provinsi. Dan itu dimulai dengan penghitungan diagram timbangnya, tentunya diagram timbang level provinsi seperti itu. Nah, kalau penyusunan diagram timbang kan biasanya itu kan kalau IHK kan mereview harga-harga beberapa komoditi gitu kan ya. Biasanya kalau untuk IHK kan. Nah, kalau di produsen sendiri gimana cara penyusunannya gitu, Bu? Kalau di HK itu kan mereka ada survei biaya hidup. Betul, ada surveinya kemudian dari komoditas-komoditas yang dominan seperti itu ya, nanti masuk ke dalam diagram timbang. Kalau kami tidak melakukan survei untuk diagram timbang. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita menggunakan data dari
neraca. Oh, Kalau yang selama ini kita gunakan itu tabel input output. tabel I/O. 2010 updating. Nah, untuk pembaharuan atau apa namanya istilahnya membentuk diagram baru yang lebih terkini gitu ya, kita akan melakukan pembentukan diagram timbang menggunakan tabel SUT 2016. Kemudian untuk yang indeks harga produsen level provinsi, kita akan menyusun diagram timbang menggunakan tabel IRIO, Interregional Input Output tahun 2016. Berarti ini akan penyusunan di mana tahun dasarnya mungkin jadi bergeser di tahun 2016 berarti ya, begitu sampai level provinsi berarti ya. Berarti saya mikirnya tadi apa seperti IHK akan ada survei tertentu gitu untuk menyusun diagram timbangnya gitu ya. Oh, oke. Sejauh ini Bu, apa sih tantangan yang dihadapi kalau penyusunan mendapatkan indeks harga harga produsen ini? Seperti kita tahu bahwa responden kita adalah perusahaan besar ya, dan sebagian besar itu perusahaan besar gitu ya. Jadi tantangan kita itu response rate. Ya, jadi kesulitan untuk mendapatkan data dari perusahaan-perusahaan besar ini. Gitu ya. Ya. Itulah kendala kita yang terbesar. Itu kendala terbesar. Apalagi kita surveinya bulanan gitu ya, rutin setiap bulan. Ya. Gitu kan. Perusahaan ini lagi gitu kan. Berarti kayaknya harus menjalin ini ya, hubungan ya. dengan rutin juga ya Bu ya. Terus itu berarti kadang sampelnya bisa berarti tiap tahun sama terus atau mungkin bisa jadi bertambah juga? Nah itu setiap tahun kita sama karena kan untuk menghitung indeks harga produsen ini kita harus memantau perubahan harga. Betul. Perubahan harga itu yang kita harapkan itu seandainya ada perubahan, itu benar-benar diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada suatu barang. Jadi bukan karena perubahan kualitasnya gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar memantau barang yang sama setiap bulan gitu ya. Dengan kualitas yang sama dan sespesifik mungkin agar perubahan yang terjadi itu memang menggambarkan perubahan harga gitu, bukan perubahan kualitas. Jadi responden kita dari tahun ke tahun itu sama. Betul. Terus ini nih, saya mau nanya, ini penasaran sih sebenarnya. Kalau IHK itu kan menghasilkan inflasi. Nah, inflasi ini kan biasanya kadang banyak ditunggu-tunggu nih sama masyarakat. Nah, kalau harga produsen sendiri itu nanti jatuhnya biasanya siapa sih para pemakainya itu siapa biasanya Bu? Jadi indeks harga produsen ini kan juga menghasilkan inflasi di tingkat produsen. Betul. Nah, kita sampai saat ini menyajikan secara triwulanan, tersedia data Q2Q dan Y-on-Y yang dapat diakses melalui website BPS dalam berita resmi statistik, di sana ada setiap triwulan. Nah, pengguna data ini yang pertama itu dari neraca. Jadi IHP ini digunakan sebagai deflator PDB. Kemudian yang kedua itu digunakan oleh pemerintah sebagai bahan monitoring dan analisis inflasi perekonomian Indonesia. Kemudian dari pengusaha sendiri itu memerlukan data indeks harga produsen juga untuk biasanya sebagai eskalasi proyek, bahan dasar eskalasi proyek. Jadi untuk menentukan kontrak biasanya ya, besaran kontrak. Untuk yang perusahaan-perusahaan besar berarti ya Bu. Iya. Oke deh, sip deh kalau kayak begitu. Soalnya kadang kan kita mikir IHK itu biasanya banyak yang nanti dan sampai level bawah kan ini produsen yang pakai siapa gitu ya. Begitu kan namanya sering jarang ya karena mungkin kita rilisnya mungkin kayak kata Ibu kan setiap triwulanan gitu kan gitu. Harapannya sih bisa bulanan gitu ya. Oh gitu ya. Kendala respon rate tadi sih sebenarnya. Oke, sip. Berarti tantangan terbesarnya itu ya. Iya. Oke deh. Makasih ya buat Bu Titin waktunya. Terima kasih ini buat penjelasan buat teman-teman ini tentang. Terima kasih kawan cerita, sampai ketemu kembali di episode berikutnya.